Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Praktek coaching kita pada hari ini bertindak sebagai coach adalah Pak Andre. Sebagai coachingnya adalah Pak Faisul, dan sebagai observer atau pengamat adalah saya sendiri, Fadiyunisa. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, saya akan mempersilakan kepada Pak Andre dan Pak Faisul untuk memulai praktek coaching kita yang pertama pada hari ini. Silakan Pak Andre. Ya, terima kasih Bu Nisa waktunya. Langsung aja kita mulai, Pak Faisul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Boleh. Silakan, Pak. Ayo, Pak, duduk dulu, Pak. Oh, gitu. Terus? Ya, baik. Terima kasih Pak Faisul ya. Jadi kayak gini. Terima kasih sudah dikeluarkan ya undang-undangnya. Jadi maksudnya kali ini kita adalah coaching gitu ya. Jadi tujuan kita kali ini mencari solusi atas permasalahannya Mas Faisul gitu ya. Nah, jadi nanti akhir tujuan ini jadi mudah-mudahan Mas Faisul menemukan jalan keluarnya. Oke ya. Nah, jadi sebelumnya Bapak ingin bertanya bagaimana perasaan ya Faisul sendiri ketika berada di dalam kelas, apa yang dirasakan? Oh, jadi perhatian Bapak kurang ke Pak Faisulnya gitu ya? Oh, jadi kalau boleh tahu, di mana perbedaan perlakuan Bapak dengan perlakuan Faisul ini? Oh, jadi jarang Bapak suruh kayak gitu ya di dalam kelas ya? Jadi kalau gitu apa? Coba deskripsikan
eh, ketika Bapak tidak menyuruh Faisal di dalam kelas, dan bagaimana kalau misalnya teman yang lain disuruh? Kira-kira deskripsikan gimana biar Bapak bisa paham ke depannya kayak apa. Oh, baik. Jadi Faisal merasa Bapak anak yang les Bapak utamakan kayak gitu ya. Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan Bapak. Nah, tapi tadi Faisal kan mengungkapkan tentang keaktifan, kenapa teman-teman yang les aktif. Nah, kira-kira kalau boleh tahu kenapa Faisal kok tidak bisa aktif di dalam kelas kayak gitu? Kira-kira kenapa? Ya, ada masalah kah atau apa? Mungkin bisa diungkapkan di sini. Oh, jadi pendapat teman-teman mengelompokkan diri ya karena nggak ikut les, jadi nggak bisa diajak. Nah, kira-kira Faisal ini pernah nggak ngobrol sama temennya kayak gitu tentang biar aktif, biar bisa berpartisipasi kayak gitu? Gitu-gitu aja gimana ini? Oh, sudah bicara sama temannya kurang direspon. Nah, kira-kira hambatannya apa yang membuat Faisal itu kurang direspon? Kira-kira hambatan tidak ikut les. Gimana? Kekurangan apa tadi bilang? Halo? Ya. Jadi hambatan-hambatan tadi karena tidak ikut les. Nah, kalau boleh Bapak tahu, maksudnya kenapa Faisal kok kurang aktif dibandingkan teman yang ikut les di dalam ruangan itu? Kenapa kalau boleh tahu? Ayo Faisal, utarakan aja, jangan malu-malu, ngomong aja.
Oke, kalau kira-kira ada nggak perasaan Faisul itu Bapak memberi nilai bukan berdasarkan anak yang ikut les dan tidak kayak gitu? Adakah? Oh, gitu. Kira-kira masih ingat nggak proses gimana Bapak itu mengutamakan yang ikut les daripada yang tidak? Mungkin yang bikin ya. Oh, jadi gitu. Eh, jadi berarti ada beberapa yang pelajaran yang kurang dipahami di dalam kelas. Jadi sehingga membuat Faisul kurang aktif kayak gitu ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu apa kekhawatiran ya Faisul ini ketika berada di dalam kelas? Takut tidak naik kelas. Oh. Jadi kalau misalnya seperti itu, misalnya kayak maunya seperti apa Bapak nanti bersikap itu ke Faisul? Yang keinginan kedepannya, kira-kira yang harus Bapak lakukan apa biar Faisul nggak merasa dikucilkan, tidak merasa diasingkan, diperlakukan sama, kira-kira kayak apa? Oh, tidak membawa-bawa les privat. Oke. Kira-kira dalam prosesnya di dalam kelas kan ada hambatan yang membuat Faisul itu mungkin kurang saya suruh karena mungkin pas disuruh kurang aktif atau perlu kolaborasi dengan teman-temannya. Nah, saya mau lihat hambatan-hambatan nanti kepada Faisul, kira-kira bisa nggak diutarakan hambatan-hambatannya tadi? Masa begitu tugasnya harusnya kan untuk siswa. Kalau di kelas kira-kira biasanya itu senang ngerjakan sendiri atau senang ngerjakan kelompok? Oh, karena dicuekin tidak ikut. Ya. Pernah nggak kerjasama di dalam kelompok yang pernah berhasil gitu ya? Dulu pernah nggak pernah berhasil kayak gitu?
Oh gitu ya. Oke, kalau gitu kira-kira apa sih perbedaannya di dalam kelas itu antara yang les privat dengan tidak? Menurut Faisul kira-kira apa perbedaannya? Ada nggak perbedaannya kira-kira dari teman-teman yang ikut les privat dengan Faisul yang tidak ikut gitu? Oh gitu. Eh, dari permasalahan itu kira-kira ada nggak nanti yang akan dilakukan eh, Faisul gitu, biar Bapak sanjung juga sama dengan teman-teman yang lain. Jadi permasalahannya tidak bisa ikut les karena membantu orang tua. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya selain karena kesibukan membantu orang tua, apa lagi? Adakah kira-kira kalau dari dalam hatinya Faisul ini ada nggak keinginan ikut les atau enggak kayak gitu? Tidak diizinkan sama orang tua. Oh, kegiatan orang tua yang biasa Faisul bantu apa? Oh, ngasih kap. Oh, oh bagus itu membantu orang tua, gitu ya. Berarti memang kendalanya di situ, kendala waktu. Jadi bersamaan dengan kegiatan Faisul itu juga diadakan les. Kalau misalnya tadi bilang adalah masalah ekonomi, nah kira-kira apakah les itu terlalu mahal? Iya, tapi sebenarnya tadi kan mau ikut kan? Bisa nggak? Masih dengar saya?
Ya, bisa nggak Faisal kira-kira kalau misalnya masalah waktu, ya eh, bisa nggak atau strategi apa yang Faisal gunakan untuk masalah waktu tadi? Tadi kan sebenarnya Faisal mau mengikuti les juga. Nah, kira-kira eh, ada nggak strategi khusus yang bisa Faisal lakukan agar bisa mengikuti kegiatan itu? Oke, terus permasalahannya tadi eh, perbedaannya Bapak sering beda-bedakan antara yang ikut les dengan tidak. Kalau gitu eh, bis, bisa nggak kalau kira-kira Faisal itu mengikuti kegiatan eh, biar nilainya sama kayak gitu dengan keaktifan di dalam kelas. Oke, berarti masalahnya adalah mengungkit les privat gitu ya. Eh, Kira-kira Faisal tantangan di dalam kelasnya apa? Atau tantangannya kok dulu-dulu nggak ngomong sama bapak kayak gitu baru sekarang ngomong? Oh, karena dulu aman-aman aja gitu ya. Sekarang kayaknya merasa kok kayaknya bahaya ini untuk nilai gitu ya. Setelah itu kira-kira ada nggak rencana Faisal nanti ke depannya? Apa kira-kira rencananya nanti? Oh, baik, bagus kalau mau aktif. Kalau misalnya kira-kira suasana belajar di kelas itu mendukung atau tidak saat ini yang Faisal alami? Oh ya, jadi gitu. Kalau misalnya di dalam kelas kegiatan kira-kira apa ya dukungan apa yang ingin Faisal harapkan? Oke, jadi nah perasaan Faisal sekarang apa yang Faisal rasakan ini tadi?
Ya, jadi kalau misalnya kira-kira nih ke depannya, kalau misalnya saya sudah menyamakan, tidak membedakan antara yang les dengan yang privat, apa yang ingin Faisul lakukan untuk pembelajaran yang berguna untuk Faisul sendiri? Oke. Jadi kalau misalnya Bapak sudah memberi kesempatan Faisul, kira-kira apa yang akan Faisul manfaatkan dari momen itu biar keaktifannya sama dengan yang lain? Kira-kira apa? Kira-kira kalau boleh memulainya dari mana ini, Faisul? Memulainya biar eh, pembelajaran Faisul tuh lebih jelas, lebih terarah. Nanti memulainya dimulai dari mana? Nah, kira-kira kalau misalnya rencana Faisul tadi mau memulai dari mana? Dimulai dari mana biar pembelajaran itu benar-benar berguna untuk Faisul dan bisa dipahami untuk Faisul sendiri. Nah, menurut Faisul, kira-kira pembelajaran di kelas itu dikatakan berhasil atau tidak pilih kasih atau tidak saling mengucilkan, kira-kira seperti apa persepsi Faisul sendiri? Baik, itu yang luar biasa. Nah, kira-kira punya nggak Faisul komitmen untuk berubah? Ada ya. Kira-kira apa yang gimana? Kira-kira motivasi terbesar Faisul itu apa untuk berubah? Oh, jadi motivasinya adalah dari orang tua. Nah, jadi berarti Faisal ingin benar-benar motivasi, ingin bahagian orang tua, ingin sukses lah kayak gitu ya. Jadi persepsi Faisal sendiri tentang kesuksesan itu kayak apa? Oke. Jadi perjalanan Faisal ini dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah sudah mengarah proses untuk menuju keberhasilan atau kesuksesan itu ya. Ada nggak lagi yang belum Faisal ungkapkan kira-kira selain masalahnya
sering mengutamakan yang ikut les tadi. Kira-kira apa permasalahan lagi di dalam kelas? Berarti yang lain bagus-bagus aja ya. Lancar ya. Kira-kira ada nggak target ke depannya Faisal ini? Kira-kira target ke depan Faisal lagi apa nanti? Bisa naik kelas. Nah, jadi prosesnya berarti kekhawatirannya tadi yaitu takut tidak naik kelas gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak sudah tidak membeda-bedakan berarti yakin. Yakin ya. Nah, kira-kira apa langkah ke depan yang akan Faisal lakukan biar baik untuk Faisal, untuk teman-teman, untuk Bapak, untuk lingkungan belajar di kelas. Kira-kira pilihan-pilihan yang kita diskusikan tadi, kita obrolin tadi, apa yang bisa Faisal lakukan untuk ke depan? Yang satu belajar, ya. Yang kedua berusaha untuk aktif. Oke. Yang ketiga tepat waktu. Terus tentang motivasi tadi diingat terus gitu ya. Berarti selalu mengingat motivasi ya. Selalu termotivasi. Ada lagi nggak yang Faisal belum ungkapkan ke Bapak kira-kira? Oh, jadi itu ya. Oke, terima kasih ya Faisal sudah ngobrol dan Faisal sudah punya pilihan-pilihan yang akan dilakukan ke depan tadi ya, solusi-solusi yang sudah atau potensi-potensi yang ada di dalam diri Faisal yang memang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah tadi, ya kan? Tadi begitu banyak masalah dan Faisal sudah memiliki solusi. Nah, jadi aksi ke depan yang harus Faisal lakukan yang disebutkan tadi yaitu yang pertama adalah belajar, ya. Yang kedua apa tadi? Berusaha untuk lebih aktif di kelas. Yang ketiga yaitu tepat waktu. Yang selanjutnya yaitu selalu ingat orang tua biar lebih termotivasi gitu ya. Nah, kira-kira harapannya apa? Dari pilihan-pilihan tadi atau yang akan dilakukan tadi dari belajar, berusaha, tepat waktu, harapan itu untuk mencapai apa targetnya, tujuannya? Oke. Nah, kira-kira siap untuk dilakukan ya tadi? Oke, ya semangat terus ya Faisal. Mudah-mudahan naik kelas berhasil, bisa membahagiakan dan mensukseskan diri sendiri agar orang tua bangga pada Faisal ya. Oke, terima kasih. Silakan kalau misalnya ada kegiatan lain dilanjutkan kegiatannya. Boleh keluar ruangan nggak apa? Hati-hati ya Faisal ya di jalan. Yo, assalamualaikum. Oke. Bu Nisa langsung kasih tanggapan ke Pak Ernest, pengamat.
Ya. Oke. Langsung Bu Nisa mungkin. Oke, alhamdulillah praktek coachingnya pertama pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Di mana Pak Andre sebagai coach itu sudah mampu menerapkan model Tirtanya ya, di dalam coachingnya, sehingga Pak Kaisul juga terbuka menjelaskan segala permasalahan yang ia rasakan, apa yang ia rasakan di kelas dengan perlakuan gurunya selama ini bisa tersampaikan dengan baik, dan Pak Andre pun sebagai guru mendapat masukan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Andre sebagai guru yang menurut beliau itu simple, ternyata cukup mengganggu psikisnya Pak Faisal. Menurut saya sudah sangat bagus Pak. Model Tirtanya itu tujuan utamanya sudah dapat, identifikasi masalahnya sudah ada, kemudian rencana aksi yang Pak Faisal akan lakukan juga sudah terurai dengan baik, serta kesimpulan dari semua sesi coachingnya sudah terangkum. Itu menurut saya, Andre. Baik, terima kasih. Kalau gitu coaching pertama selesai.